Dalam menjalankan bisnis, memperkaya diri sendiri bukan tujuan utama, tapi untuk membantu orang yang kita cintai. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Maharani Kemala, salah satu founder dari bisnis MS Glow, merek perawatan kulit yang cukup terkenal dan banyak dipakai oleh artis. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Rani awalnya bekerja sebagai marketing di salah satu bank BUMN di Bali. Dari bagian marketing, kemudian dia pindah ke bagian frontliner. Ketika bekerja di bank, Rani merasa butuh uang tambahan. Gajinya sebagai pegawai bank tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena habis untuk membayar cicilan. Kemudian, pada tahun 2014, Rani mulai berbisnis online yang sempat dia tinggalkan karena sibuk bekerja sebagai karyawan di bank. Awal bisnisnya menjual baju bekas yang masih layak dengan konsep garage sale. Kemudian, dari situ, Rani menggunakan uang tunjangan hari raya sebagai modal untuk berbisnis perawatan kulit. Dia menjadi reseller dengan menggunakan merek sendiri dan mengantar produknya ke rumah-rumah konsumen sehabis pulang kerja. Di masa itu, bukan hal yang mudah. Walaupun sudah capek seharian bekerja, Rani dan suami masih harus packing dan mengantar pesanan hingga jam 2 pagi, dan baru bisa tidur jam 4 pagi setiap harinya. Jalan menuju kesuksesan memang tidak mudah dan butuh proses panjang untuk mencapainya. Untungnya, karena menggunakan merek sendiri, Rani bebas menentukan harga jualnya, sehingga dia mendapatkan margin keuntungan yang lumayan besar. Setelah 6 bulan berbisnis, Rani memutuskan untuk membuka kantor karena perkembangan bisnisnya sangat cepat. Omset di rekeningnya saat itu mencapai 700 juta rupiah. Padahal modal awalnya hanya 3 juta rupiah. Pertumbuhan bisnis yang sangat cepat membuat Rani dan partner berpikir untuk segera mengurus proses legalitas produknya. Hal ini karena selama ini produknya hanya repackaging dan belum memiliki izin edar BPOM. Dari situ, mereka memutuskan untuk membuat merek baru, yaitu MS Glow setelah setahun menjalani bisnis perawatan kulit. Untuk produksinya, Rani dan partner memutuskan untuk menggunakan jasa Maklon di Surabaya. Artinya, pabrik itu yang akan mengurus produksi dan juga izin edar mereknya. Hingga akhirnya, secara resmi, merek MS Glow berdiri di tahun 2016. Sebagai informasi, merek MS Glow berasal dari nama founder dan partnernya, yaitu Maharani dan Sandy. Selain menjual langsung ke konsumen, sistem penjualan MS Glow juga menggunakan sistem reseller. Target utama dari resellernya yaitu ibu-ibu rumah tangga atau anak muda yang ingin mendapatkan keuntungan tambahan dari penjualan paket MS Glow. Saat ini, MS Glow telah memiliki jaringan reseller sebanyak 4.000 orang dan jumlah distributornya mencapai 18 distributor yang ada di seluruh Indonesia. Perbedaan antara distributor dan agen hanya berdasarkan dari pengambilan paketnya. Distributor memiliki ketentuan untuk minimal pembelian sebanyak 10.000 paket per bulan. Sedangkan agen memiliki ketentuan untuk minimal pembelian sebanyak 1.000 paket per bulan. Berkat sistem ini, MS Glow mampu menjual jutaan piece produk setiap bulan. Menariknya, walaupun Rani tidak memiliki latar belakang sebagai dokter kecantikan, tapi dia mampu membuat merek MS Glow sebagai salah satu merek perawatan kulit yang cukup besar di Indonesia. Rahasianya ternyata dia sudah memiliki tim R&D sendiri untuk menghasilkan inovasi produk. Jadi, karena kiblat skincare itu kebanyakan dari Korea Selatan, setiap ada produk perawatan kulit yang sedang ngetren, pasti tim R&D-nya sudah mulai mempersiapkan produk terbaru dan dikemas dalam merek MS Glow. Ada satu momen yang mengubah hidup Rani dan membuatnya semakin mantap dalam berbisnis perawatan kulit. Saat awal merintis usahanya, Rani bertekad agar adiknya bisa kuliah kedokteran. Saat itu, adiknya masih duduk di kelas 2 SMA.
dan Rani masih jadi reseller produk lain. Walaupun adiknya juga tidak memaksa harus masuk ke kedokteran, tapi Rani ingin sekali membantu biaya kuliah adiknya. Dia ingin sekali menyekolahkan adiknya karena sebenarnya Rani punya cita-cita mau jadi dokter. Cuma karena kondisi ekonomi keluarganya saat itu tidak memadai, maka Rani tidak bisa melanjutkan untuk kuliah kedokteran. Tapi Rani bertekad kalau dia akan menyekolahkan adiknya hingga lulus kuliah kedokteran. Rani melihat adiknya tuh punya minat yang tinggi dalam bidang kedokteran. Bahkan sejak SMA, adiknya telah lulus sekolah akupuntur. Bukan cuma punya tekad untuk menyekolahkan adiknya, Rani juga punya niat tulus lainnya. Ketika awal mendapatkan untung dari bisnis, Rani langsung memakainya untuk membayar hutang orang tuanya. Dia merasa selama ini bisnisnya cukup mulus, karena niatnya untuk membantu orang tuanya dulu, adiknya dulu, baru kemudian dia dan suami menikmati hasilnya. Rani memberikan tips apabila kamu ingin memulai berbisnis. Pertama, harus percaya diri. Kamu harus yakin kalau kamu mampu menjual produk yang kamu punya. Kedua, manfaatkan teknologi. Rani bercerita kalau klinik kecantikan MS Glow ketika baru pertama kali dibuka di Bali, waiting list-nya langsung 3 bulan. Tentu saja hal ini sangat luar biasa. Rahasianya, ternyata klinik MS Glow selalu memiliki teknologi tertinggi. Bahkan pada saat itu, Rani berani menginvestasikan laser treatment yang didatangkan khusus dari Eropa dan hanya dimiliki oleh MS Glow. Selain itu, penjualan produk perawatan kulit dari MS Glow juga banyak menggunakan media sosial sebagai medium pemasarannya. Ketiga, jangan berhutang melebihi dari harta yang kita miliki. Pelajaran ini didapat Rani dari orang tuanya, karena di masa lalu orang tuanya pernah mengalami kejadian yang sangat buruk. Oleh karena itu, prinsip Rani adalah jika ingin berhutang, maka harus punya aset 2 kali hingga 3 kali lipat dari nilai hutangnya. Dalam membangun usaha, bukan hanya soal memperkaya diri sendiri, tapi juga dapat membantu orang yang kita cintai. Niat yang tulus akan memudahkan jalan dalam berbisnis. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari kisah inspiratif ini. Selain itu, komen juga mau tahu kisah inspiratif apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.